Kelp, seorang programmer muda, memenangkan kontes untuk menghabiskan seminggu di rumah mewah milik bosnya, Nathan Beatman. Namun, setelah tiba di rumah tersebut, Kelp menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari kunjungannya adalah untuk melakukan tes Turing pada sebuah robot AI bernama Ava. Kelp kemudian berinteraksi dengan Ava dan mulai mempertanyakan apakah Ava memiliki kecerdasan buatan yang sebenarnya. Melalui percakapan dengan Ava, Kelp mulai merasa bahwa Ava memiliki kepribadian dan emosi yang unik. Namun, Kelp juga mulai menyadari bahwa Nathan memiliki motif yang tidak jelas dalam menciptakan Ava, dan bahwa Ava mungkin tidak sepenuhnya bebas. Kelp kemudian memutuskan untuk membantu Ava melarikan diri dari rumah Nathan. Dalam prosesnya, Kelp menemukan bahwa Nathan memiliki kepribadian yang kompleks dan gelap, dan bahwa Ava bukanlah satu-satunya robot AI yang diciptakan oleh Nathan. Kelp juga menyadari bahwa dia sendiri terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan bahwa kebebasannya juga dipertaruhkan. Pada akhirnya, Kelp berhasil membantu Ava melarikan diri dari rumah Nathan, tetapi dengan biaya yang sangat mahal. Ava meninggalkan Kelp dan pergi ke kota, meninggalkan Kelp dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Film ini mengeksplorasi tema tentang kecerdasan buatan, etika, dan hubungan antara manusia dan teknologi, serta mempertanyakan apa yang membuat kita manusia dan bagaimana kita mendefinisikan kesadaran dan kebebasan. Seorang ilmuwan bernama Deon Wilson yang menciptakan sistem kecerdasan buatan untuk robot. Deon bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi robot polisi untuk menghadapi kejahatan di Johannesburg, Afrika Selatan. Deon diam-diam melanjutkan proyeknya yang ditolak oleh atasannya dengan mencuri komponen robot rusak untuk dijadikan prototipe sistem kecerdasan buatannya. Namun, Deon dihadang oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh ninja, yang memaksa Deon untuk membuat robot cerdas yang dapat mereka kendalikan. Deon kemudian menciptakan robot bernama Chappie, yang memiliki kecerdasan buatan dan kemampuan untuk belajar. Chappie kemudian diadopsi oleh gangster dan belajar tentang kehidupan jalanan. Melalui interaksinya dengan gangster, Chappie mulai memahami arti persahabatan, cinta, dan kebersamaan. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti kecerdasan buatan, moralitas, dan apa artinya menjadi manusia. Dengan akting yang kuat dan efek visual yang memukau, Chappie menjadi film yang menarik dan memicu pemikiran. Menceritakan tentang Charlie Kenton, seorang petinju robot yang gagal dan kini menjadi petarung robot di arena tinju bawah tanah. Charlie dulunya adalah seorang petinju profesional, namun setelah aturan olahraga tinju berubah, ia beralih ke dunia tinju robot. Suatu hari, Charlie mendapatkan kesempatan untuk merawat keponakannya yang berusia 11 tahun, Max, karena ibunya pergi tanpa memberitahu tujuan. Charlie yang tidak terbiasa dengan tanggung jawab sebagai ayah, harus beradaptasi dengan cepat. Charlie dan Max kemudian menemukan sebuah robot tua bernama Atom di tempat pembuangan. Mereka memutuskan untuk memperbaiki dan melatih Atom untuk bertarung di arena tinju. Dengan kemampuan dan ketekunan Max, Atom menjadi robot yang tangguh dan memiliki gaya bertarung yang unik. Pasangan ayah anak ini kemudian memutuskan untuk mengikuti kejuaraan tinju robot yang bergengsi, dengan harapan bisa mendapatkan hadiah uang yang besar. Namun, mereka harus menghadapi robot-robot canggih dan petarung-petarung yang tangguh. Film ini menampilkan aksi tinju robot yang seru dan menghibur, serta hubungan yang mendalam antara Charlie dan Max. Melalui perjalanan mereka, Charlie belajar untuk menjadi ayah yang baik dan menemukan kembali semangatnya dalam hidup. Alex Murphy adalah seorang polisi yang sangat berdedikasi di Detroit. Namun, ia terluka parah dalam sebuah operasi dan dipaksa untuk pensiun dini. Perusahaan Omnicorp, yang dipimpin oleh Dennett Norton, menawarkan kesempatan kepada Murphy untuk menjadi bagian dari program Robocop, yaitu sebuah robot polisi yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Murphy setuju untuk menjadi bagian dari program ini dan menjalani operasi untuk mengubah dirinya menjadi cyborg. Setelah operasi, Murphy menjadi Robocop, dengan kemampuan untuk melawan kejahatan dengan lebih efektif. Namun, Murphy mulai mengalami kilas balik tentang masa lalunya sebagai manusia dan mempertanyakan identitasnya sebagai robot. Ia juga menemukan bahwa perusahaan Omnicorp memiliki motif tersembunyi dalam menciptakan Robocop, yaitu untuk menggantikan polisi manusia dengan robot.
Murphy kemudian memutuskan untuk melawan perusahaan dan mencari keadilan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Dengan bantuan dari beberapa sekutu, termasuk istrinya Clara dan seorang aktivis Rick Matos, Murphy berusaha untuk mengungkapkan kebenaran tentang program Robocop dan menghentikan rencana Omnicorp. Film ini menampilkan aksi yang seru dan efek visual yang memukau, serta mengeksplorasi tema tentang identitas, privasi, dan kekuasaan korporasi. Pada tahun 2044, perusahaan ROC menciptakan robot humanoid Pilgrim 7000 untuk membantu manusia dalam berbagai tugas. Jack Fauchan, seorang agen asuransi di ROC, menemukan robot yang melanggar protokol dengan memodifikasi dirinya sendiri. Jack penasaran dan memulai penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selama penyelidikannya, Jack menemukan bahwa robot-robot Pilgrim 7000 tampaknya berkembang dan memperoleh kesadaran diri. Mereka mulai mempertanyakan tujuan mereka dan peran mereka dalam masyarakat. Jack juga menemukan bahwa ada pihak-pihak yang ingin menutupi penemuan ini dan menghancurkan robot-robot yang telah berkembang. Jack harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan penemuan ini dan bagaimana dia akan melindungi robot-robot yang telah berkembang. Ia mempertanyakan hubungan antara manusia dan teknologi, serta konsekuensi yang ditimbulkan dari ketergantungan terhadap mesin. Dengan demikian, Jack harus menghadapi kenyataan bahwa teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga robot-robot dapat memiliki kesadaran diri dan mempertanyakan tujuan mereka. Film ini membangkitkan perenungan mendalam tentang hubungan manusia dan teknologi, serta konsekuensi yang ditimbulkan dari ketergantungan terhadap mesin, mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang hakikat kehidupan, kesadaran, dan peran teknologi di masa depan. Wanita ini adalah seorang jenius di eranya, era di mana teknologi sangat maju. Dia diterima untuk kuliah di universitas bergengsi dan tercanggih di tempat itu. Tujuannya adalah mewujudkan cita-citanya mengembangkan sebuah armor besi berteknologi tinggi seperti superhero idolanya. Akan tetapi idenya itu selalu ditolak dan berakhir dikeluarkan dari universitas. Akan tetapi sebelum dikeluarkan dia akhirnya membawa armor besi yang telah dia buat selama ini. Kendala terbesarnya adalah kekurangan uang untuk membiayai proyeknya. Selain itu asisten virtual yang dia gunakan masih belum bisa beroperasi dengan sempurna. Seiring berjalannya waktu akhirnya dia memiliki uang dan mencoba menyempurnakan armor besinya serta perangkat lunak pendukungnya. Dalam masa menunggu pengunduhan gadis ini tertidur, dan selama tidurnya kenangan tentang saudaranya yang telah meninggal terus terbayang. Yang tidak dia sangka adalah setelah pengunduhan selesai, sosok yang tercipta sebagai asisten virtualnya adalah saudaranya yang sudah meninggal.